Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Alhamdulillah, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan saya Dr. Prisil. Saya dokter yang berjaga di rumah sakit pada pagi hari ini. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk sambil menulis ya Pak, sebelum mengidentifikasi data diri Bapak. Bapak dengan nama siapa? Reza dok. Reza. Usianya berapa tahun Pak? Saya sekarang itu 27 tahun. 27 tahun. Untuk pekerjaannya apa Pak sekarang? Sekarang sih pekerjaannya itu sebagai buruh pabrik dok. Oke. Untuk alamat tempat tinggalnya di mana Pak? Sekarang saya di Lengkong sih dok. Oh, ya. Untuk pendidikannya sendiri Pak, pendidikan terakhirnya apa Pak? Kalau boleh tahu? Pendidikan terakhir itu saya S1 dok. S1. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan, di mana pemeriksaan itu terdiri dari beberapa pemeriksaan saraf. Pemeriksaan saraf itu saya akan lakukan perabaan dan juga meminta Bapak untuk menanggalkan beberapa pakaian yang Bapak kenakan. Mungkin di beberapa pemeriksaan ini akan sedikit membuat Bapak merasa tidak nyaman dan juga mungkin akan menyebabkan rasa sakit, tapi sedikit ya Pak. Saya akan minimalisir ketidaknyamanan tersebut dan tujuan dan hasil yang diharapkan yaitu semoga semuanya baik-baik saja ya Pak. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak? Menanggalkan itu apa dok? Mungkin saya akan meminta Bapak seperti kan nanti kita akan melakukan pemeriksaan saraf di bagian kaki. Nah, nanti saya akan meminta Bapak untuk menanggalkan sepatu atau sendal yang Bapak kenakan. Melepaskan gitu. Iya, melepaskan. Ya. Mungkin itu Pak yang bisa saya jelaskan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada sih. Oke, baik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Silakan menandatangani dari information atau rekam medis yang sudah kami buat. Selanjutnya saya akan mencuci tangan menurut nama Bapak. Silakan ke meja pemeriksaan. Terima kasih Pak. Bapak, di sini saya sudah mencuci tangan saya menurut 6 langkah dari WHO. Selanjutnya di sini saya minta pasien duduk menghadap pemeriksa, saya sebagai pemeriksa. Kemudian selanjutnya di sini Bapak, saya akan menjelaskan saraf-saraf penting yang akan kita lakukan pemeriksaan, yang dimana untuk sarafnya itu ada pertama saraf facialis atau di area wajah, itu untuk motoriknya. Kemudian ada saraf auricularis magnus, apakah ada pembesaran atau tidak di bagian leher. Kemudian apakah dan juga ada di bagian saraf ulnaris, apakah ada pembesaran dan sensorik dan motorik. Kemudian di saraf peroneus communis, apakah ada pembesaran atau tidak. Lalu di area tibialis posterior di bagian distal. Kemudian di bagian saraf medianus juga, itu untuk sensorik dan motoriknya juga. Kemudian di saraf radialis untuk sensorik dan motorik. Nah, di sini kita akan melihat apakah ada penebangan saraf perifer yang umumnya itu diperiksa pada saraf yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, di sini saya akan lakukan perabaan menggunakan 2 jari, yaitu 2 atau 3 jari, dan saya rabah di bagian saraf di atas permukaan tulang. Nah, di sini perabaan dari pembesarannya ini untuk membandingkan sisi yang kanan dan juga kirinya. Dan kita perhatikan apakah ekspresi dari pasien itu tampak nyeri atau tidak, serta kita mendeskripsikan dari konsistensi kenyal atau kerasnya. Baik Bapak, punten, boleh Bapak arahkan kepalanya ke arah kanan Pak. Ya, lalu kita lakukan perabaan di bagian lehernya seperti ini menggunakan 3 jari atau 2 jari. Oke, kita bandingkan. Bapak, apakah ada nyeri? Tidak ada dok. Oke, baik. Bapak coba menghadap ke kiri. Lalu kita lakukan perabaan. Apakah nyeri Pak? Tidak dok. Baik, kita menilai apakah ada pembesaran atau tidak. Kemudian kita pemeriksaan dari nervus auricularis magnus kanan dan kiri. Di sini untuk sisi kiri kita arahkan kepala yang tadi sudah dilakukan ke arah kanan dan kita palpasi sepanjang dari otot sternocleidomastoidnya. Di mana saraf akan terletak sekitar sepertiga proksimal dari otot sternocleidomastoid. Nah, untuk sisi kanannya kita arahkan kepala ke kiri seperti tadi yang sudah dilakukan. Kita evaluasi apakah ada pembesaran, konsistensi, dan nyeri tekan. Dan saraf ini sering terlihat dan dapat dirasakan pada orang normal. Kemudian di sini kita lakukan pemeriksaan dari nervus ulnaris pada kanan dan kiri. Di sini kita minta pasien untuk membuka pergelangan tangan. Bapak boleh buka pergelangan tangan pada area yang akan diperiksa. Kemudian untuk nervus ulnaris kanan kita genggam tangan kanan pasien dengan tangan kanan pemeriksa. Lalu selanjutnya kita minta pasien, lalu kita di sini kita rasakan dari saraf di alur tulang medial antara epicondylus dan
olecranon ke titik siku atau sulcus ulnaris. Kemudian kita lacak dari saraf lebih jauh ke bagian lengan. Punten Pak. Kemudian di sini kita seringkali kita dapat dipalpasi 10 cm atau lebih ke arah lengan dan mungkin lebih membesar pada lengan bagian ini. Kemudian kita evaluasi apakah ada pembesaran, konsistensi dan juga nyeri tekan. Apakah nyeri tekan Pak? Tidak. Oke, baik. Kemudian kita bandingkan pada sisi satunya. Apakah nyeri tekan Pak? Tidak. Kemudian di sini kita lakukan dari pemeriksaan nervus peroneus communis kanan dan kiri. Ini merupakan saraf popliteal lateral. Di sini kita minta pasien untuk duduk dengan sendi dan lutut posisi rileks. Baik Bapak, boleh ke meja pemeriksaan Pak. Baik, di sini kita meminta dari untuk kita lakukan pemeriksaan nervus peroneus communis kanan dan juga kiri. Di sini kita minta pasien untuk duduk dengan sendi lututnya itu posisi rileks seperti ini. Kita pastikan telapak kaki pasien tidak menyentuh tanah atau menggantung seperti ini. Kemudian minta pasien untuk membebaskan dari celana pada area yang akan diperiksa. Baik Bapak, boleh diangkat dari celananya. Kemudian kita untuk sisi kanannya kita gunakan tangan kiri untuk meraba dari saraf dan sebaliknya. Baik, seperti ini kita letakkan. Kemudian kita tempatkan telunjuk dan jari tengah ke tengah betis lateral sampai menemukan kaput fibula. Setelah itu kita palpasi dari saraf peroneus 1 cm ke belakang. Di sini kita evaluasi apakah ada pembesaran, konsistensi dan juga apakah sakit Pak? Tidak. Lalu kita periksa juga pada sisi satunya, konsistensi, pembesaran dan juga apakah nyeri Pak? Tidak. Oke, baik. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan nervus tibialis posterior di bagian kanan dan kiri. Di sini kita minta pasien untuk duduk menghadap pemeriksa, kakinya bertumpu pada lantai. Bisa kita gunakan penyangga kan Pak? Bertumpu pada lantai. Kemudian kita minta pasien untuk membebaskan celana pada area yang akan diperiksa. Kita palpasi dari saraf tepat di bawah dan di belakang malleolus tibialis karena ada struktur lain yaitu tendon, arteri dan 2 vena kecil antara saraf dan tulang di bawahnya. Saraf ini hanya dapat dirasakan jika sangat membesar, tetapi nyeri tekan dapat dikenali meskipun pada saraf yang terlalu kecil untuk diraba. Bapak punten boleh ditanggalkan sepatunya dan kaos kakinya. Baik. Boleh Bapak diangkat celananya. Kemudian kita periksa, boleh Bapak bertumbuh dan kita periksa secara bersilang seperti ini. Kita mengevaluasi apakah ada nyeri tekan, konsistensi dan pembesaran. Apakah nyeri Pak? Tidak. Baik. Lalu selanjutnya di sini kita periksa secara bersamaan dengan posisi menyilang. Selanjutnya di sini kita pemeriksaan sensorik dan motorik dari saraf tertentu, di mana pemeriksaan nervus facialis motorik pasien diminta untuk memejamkan mata. Baik, di sini kita minta pasien untuk kembali duduk ke tempat. Baik, selanjutnya di sini kita akan lakukan pemeriksaan sensorik dan motorik saraf tertentu. Di mana di sini kita lakukan pemeriksaan dari nervus facialis. Untuk motoriknya, Bapak boleh dipejamkan matanya. Kemudian kita lihat dari depan dan samping apakah matanya itu tertutup dengan sempurna atau tidak. Baik, di sini tertutup sempurna. Kemudian bagi mata yang tidak menutup rapat, kita ukur celahnya lalu dicatat. Misalnya Lagov Talmos plus 3 mm dari kiri dan juga kanan seperti ini. Kita ukur dari Lagov Talmosnya. Kemudian di sini kan normal, baik sudah Pak. Kemudian kita pemeriksaan dari nervus ulnaris dan medianus untuk sensoriknya. Di sini Bapak boleh dibuka matanya. Kemudian Bapak boleh tangannya yang akan diperiksa kita letakkan di atas meja atau di atas paha seperti ini Pak. Baik, selanjutnya di sini ini untuk tumpuan di bagian paha.
di mana kita untuk tangan kiri pemeriksa sedemikian rupa sehingga semua ujung jari tangan boleh Bapak diletakkan ke tangan saya untuk pemeriksaan menyesuaikan diri dengan keadaan tangan pasien. Misalnya claw hand, maka tangan pemeriksa akan menyangga ujung jari tersebut sesuai dengan lingkungan jarinya. Nah, di sini baik Bapak kita akan melakukan pemeriksaan di mana sambil memperagakan dengan sentuhan ringan dari ujung ballpoint pada lengan dan satu atau titik pada telapak tangan. Baik Bapak, di sini saya akan menusukkan atau saya akan memberikan sensasi di tangan Bapak. Nanti boleh Bapak tunjuk di mana tempat saya menekan dari ujung pulpennya. Oke, seperti ini. Nanti Bapak kalau saya letakkan di jari bagian mana saja, nanti Bapak tunjuk di mana yang saya berikan stimulus tersebut. Oke, baik Bapak, mari kita mulai ya Pak. Nanti tunjuk pakai tangan satunya. Baik, selanjutnya tangan satunya. Nanti tunjuk menggunakan tangan satunya ya Pak. Baik, di sini Bapak boleh ditutup matanya. Kita lakukan hal yang sama ya Pak. Baik, kemudian tangan satunya. Baik, di sini sudah dilakukan pada kedua tangan. Lalu di sini untuk tesnya itu kita ulangi sampai pasien kooperatif dan mengerti. Kemudian selanjutnya untuk jika pasien tidak dapat menunjukkan 2 titik atau lebih, berarti ada gangguan rasa raba pada saraf tersebut. Di sini masih normal. Kemudian untuk fungsi motorik nervus ulnaris atau kekuatan otot jari kelingking yang dimana tangan kiri pemeriksa itu Bapak boleh tangannya seperti ini. Untuk tangan kirinya, kemudian kita perabaan satunya aja Pak. Kemudian kita lakukan perabaan di bagian 3 jari seperti ini. Kemudian selanjutnya Bapak boleh nanti tangannya dibuka yang bagian ininya. Oke, lalu selanjutnya kita lakukan perabaan. Kita minta pasien untuk mendekatkan atau menjauhkan kelingking dari jari-jari lainnya. Ini boleh Bapak diarahkan ke sana, oke. Kemudian saya akan periksa untuk tahanan apakah kuat terhadap tahanan atau tidak. Baik, di sini tahanannya masih bagus. Kemudian di sini jika pasien dapat melakukannya, kita minta untuk menahan kelingkingnya pada posisi yang jauh dari jari lainnya. Nah, itu yang sudah dilakukan tadi. Kemudian kita bandingkan kekuatan otot tangan kiri dan juga tangan kanan. Boleh yang satunya, Pak? Seperti tadi. Coba ini ke arah jauh, kemudian tahanan. Baik, di sini tahanannya masih bagus. Kemudian di sini untuk menilai kekuatan otot, bila jari kelingking pasien dapat menahan dorongan ibu jari pemeriksa, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Dan juga bila jari kelingking pasien tidak dapat menahan dorongan ibu jari pemeriksa, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Bila jari kelingking pasien tidak dapat mendekat atau menjauh dari jari lainnya, berarti sudah lumpuh. Kemudian di sini kita lakukan pemeriksaan dari motorik nervus medianus atau kekuatan otot ibu jari. Baik Bapak, punten jarinya. Nanti di sini saya pegang dari keempat jarinya. Nanti jari telunjuknya silakan diangkat ke atas seperti ini, Pak. Baik, di sini kita untuk jarinya itu ditegakkan ke arah atas sehingga tegak lurus terhadap telapak tangan pasien. Di sini seakan-akan menunjuk ke arah hidung pasien. Coba Bapak ke atas dan di sini mempertahankan posisi. Lalu jari telunjuk pemeriksa akan menekan dari pangkal ibu jari pasien, yaitu dari bagian atas antara punggung telapak tangan. Di sini apakah ada tahanan atau tidak? Baik, ada tahanan bagus. Kemudian di sini kita bandingkan dari yang satunya. Betul Bapak? Baik. Boleh ditegakkan ke atas, Pak? Ada tahanan. Lalu di sini untuk penilaian kekuatan otot bila ada gerakan dan tahanan kuat, berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Bila ada gerakan dan tahanan lemah, berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Bila tidak ada gerakan, berarti sudah lumpuh. Kemudian di sini untuk fungsi motorik nervus radialis, kekuatan otot pergelangan tangan, di mana tangan kiri pemeriksa memegang punggung lengan bawah tangan kanan pasien. Mungkin Bapak boleh dilepas dulu jam tangannya, Pak. Baik, selanjutnya Bapak boleh dikepalkan tangannya ke atas
arah atas. Baik. Di sini seperti ini. Kemudian kita minta pasien bertahan pada posisi ekstensi ke atas. Lalu dengan tangan kanan pemeriksa menarik bagian lainnya seperti ini. Baik, benda tahanan tidak bagus. Kemudian satunya Pak. Kemudian apakah ada tahanan? Baik, ada tahanan. Di sini untuk penilaian kekuatan otot, bila pasien mampu menahan tarikan berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Dan tadi kuat, kemudian bila ada gerakan tapi pasien tidak mampu menahan tarikan berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Bila tidak ada gerakan berarti lumpuh, pergelangan tangan tidak bisa ditegangkan ke atas. Kemudian di sini kita lakukan dari fungsi sensorik nervus tibialis posterior, di mana kaki kanan pasien diletakkan pada paha kiri. Boleh Bapak diangkat kaki kanannya, diletakkan di atas kaki kiri. Ya, punten Bapak, saya bantu seperti ini. Kemudian di sini untuk kita usahakan telapak kakinya itu menghadap ke atas, dan juga untuk tangan kiri pemeriksa menyanggah ujung jari kaki pasien seperti ini. Kemudian kita untuk cara pemeriksaan sama seperti rasa yang raba tadi. Nanti Bapak saya akan menusuk, nanti Bapak tunjuk ya di mana posisi yang saya tusuk. Boleh Bapak? Baik. Kemudian Bapak satunya lagi Pak. Baik, kita lakukan hal yang sama. Boleh ditunjuk Pak? Oke, Bapak boleh sekarang tutup matanya. Tunjuk. Oke, boleh satunya Pak. Tutup matanya Pak. Tunjuk Pak. Boleh diturunkan Pak. Nah di sini bila pasien tidak dapat menunjuk 2 titik atau lebih berarti ada gangguan rasa raba pada saraf tersebut. Di sini kita lakukan dari fungsi motorik nervus peroneus communis atau popliteal lateralis. Di sini dalam keadaan duduk, di mana pasien diminta untuk mengangkat ujung jari kaki tumit tetap terletak di lantai atau ekstensi maksimal tanpa mengangkat tumitnya. Boleh Bapak disejajarkan kakinya lalu diangkat jari-jarinya tanpa mengangkat tumitnya. Di sini pasien diminta untuk bertahan pada posisi ekstensi tersebut, lalu pemeriksa dengan kedua tangan menekan punggung kaki pasien. Baik Bapak, nanti saya akan coba menekan. Nanti boleh Bapak berusaha untuk tahanannya Pak. Punten Pak. Baik, untuk tahanannya bagus. Ke bawah lantai. Dan untuk penilaian kekuatan otot, bila ada gerakan dan pasien mampu menahan tekanan pemeriksaan berarti kekuatan ototnya tergolong kuat. Bila ada gerakan tapi pasien tidak mampu menahan tekanan berarti kekuatan ototnya tergolong sedang. Bila tidak ada gerakan berarti lumpuh ujung kaki, tidak bisa ditegangkan ke atas. Baik, di sini sudah dilakukan. Baik, alhamdulillahirobbilalamin ya Pak, untuk pemeriksaan sudah dilakukan. Mungkin nanti untuk hasilnya akan saya jelaskan di sesi berikutnya. Bapak boleh menunggu ke ruang tunggu. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.